Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat sebuah video ya sebagai pelengkap job sheet di pertemuan ke berapa? Ke-13 tentang konfigurasi smart device. Nah, tentunya nanti smart device ini akan kita hubungkan ke dashboard, yaitu Node-RED. Kalau di pertemuan yang sebelumnya kita sudah bermain-main dengan manajemen dashboardnya ya di Node-RED. Kali ini kita benar-benar real, benar-benar datanya nanti dikirimkan dari Node MCU, kemudian di subscribe atau ditangkap oleh dashboard Node-RED dan nanti datanya akan tampil. Eh, Nah, intinya Node-RED di sini adalah sebagai subscriber nanti. Kemudian untuk node MCU-nya itu dia akan publish data menggunakan MQTT tentunya. Nah, sebenarnya itu tidak hanya protokol MQTT yang disupport oleh Node-RED, tetapi untuk apa? Untuk protokol HTTP, kemudian yang lain juga bisa. Tapi pada kali ini kita akan menggunakan protokol MQTT. Ya, langsung saja ya. Silakan dibuka node RED-nya. Dibuka node RED-nya, kemudian ditambahkan node inject, kemudian disesuaikan namanya, kemudian topiknya juga. Oke, saya akan mencoba juga di sini. Node inject, kemudian ditambahkan di sini publish message. Payloadnya nggak usah, nggak apa-apa. Ini dihapus juga boleh, nggak juga boleh. Kita hapus saja biar tidak terlalu rame. Kemudian ini topiknya kita isikan sesuai di job sheet saja ya, yaitu room atau suhu, room slash suhu. Sekali lagi di Node-RED untuk menghubungkan antar node itu dia ada namanya object message, di mana object message ini dia punya properti atau atribut namanya topik, payload, request. Nah, tetapi yang sering digunakan ini adalah topiknya. Topik ini nanti juga digunakan di node MCU-nya. Oke, itu sudah. Nah, kemudian di bagian di bagian repeat-nya, di bagian repeat ini dibuat interval. Dibuat interval, jadi nanti dibuat 3 detik sekali dia akan submit sesuatu. Oke, kalau sudah di done ya. Dan kemudian tambahkan ini lagi, tambahkan node lagi, yaitu node function. Kita tambahkan node function, langsung hubungkan, nggak apa-apa, langsung dihubungkan. Kemudian node functionnya ini dikasih script, message payload sama dengan mat floor, mat random kali 100. Nah, script ini maksudnya adalah berarti kita mengisi sebuah payload dengan angka yang dibangkitkan dari fungsi random ya, punyanya mat. Nah, randomnya dari berapa? 0 sampai 100. Kurang dari 100 berarti 0 sampai 99. Oke, kalau sudah, dan kemudian nah di sini ya. Selanjutnya buat juga untuk MQTT out-nya. MQTT out-nya silakan di drag yang MQTT out, drag,
kemudian nah, ini untuk servernya kita tambahkan di sini ada server, misalkan saya kasih namanya mqtt server AWS. Nah, lokasinya ini ada di broker sinaungoding.com. Portnya default, security-nya nggak ada. Oke, ini sudah ya. Kalau sudah berarti tambahkan add. Nah, berarti sudah. Nah, topiknya, untuk topiknya diisi room suhu. Untuk quality of service-nya itu diisi 2. Ini diisi sampel publisher. Oke, kemudian kalau sudah dan seperti biasa kita hubungkan. Oke, ini dirapikan silakan. Nah, oke, kira-kira kurang lebih seperti ini. Kalau misalnya kita deploy, nah kalau kita deploy nanti sudah ada successfully deployed dan ada statusnya di sini connected. Berarti sudah terkoneksi ya dengan dengan message brokernya. Nah, ini untuk yang message broker itu sementara menggunakan itu aja, menggunakan broker itu sudah saya sediakan, jadi tidak perlu menggunakan message broker yang lain. Selanjutnya kita juga buat mqtt-in. Kalau mqtt-in berarti dipisah ya, dipisah mqtt-in. Kemudian kita isi sama seperti sebelumnya menggunakan punya AWS ini di sini. Ini AWS. Kalau ada yang lain ditambahkan boleh. Oke, kemudian ini diisi suhu. Name-nya itu sampel subscriber. Kemudian dan. Kemudian kita tambahkan untuk debug ya, node debug. Kita tambahkan node debug. Bukan ini. Aduh, oke, ini mouse-nya kurang. Oke, tambahkan node debug. Kita geser. Nah, oke. Nah, berarti nanti kira-kira seperti ini. Ada untuk yang publish, ada yang subscribe. Nah, kemudian deploy. Oke, sudah ada notifikasi sukses. Di sini juga statusnya connected ya. Kita lihat di debugnya. Nah, kira-kira seperti ini. Dia setiap 3 detik akan publish dan di subscribe oleh oleh subscriber yang kita buat seperti ini. Gampang sekali ya. Tinggal drag and drop. Kemudian kita sudah bisa melakukan publish message, publish data, suhu misalkan tadi topiknya harus sama ya antara publisher dan subscriber. Nah, kira-kira seperti ini untuk hasil percobaan menggunakan protokol mqtt. Nah, di sini hasil percobaannya seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menghubungkan smart device ke Node-RED. Nah, berarti kita buat flow baru ya. Kita buat flow baru. Kemudian tambahkan node mqtt-in. mqtt ini kita tambahkan di sini. mqtt-in seperti di sini untuk topiknya room suhu, namanya ESP time, kemudian dan
Oke, ini seperti ini. Selanjutnya ini tambahkan node chart ya. Node chart. Mana chart ini? Oke, ditambahkan node chart. Ini ditambahkan node chart. Oke. Oke. Nah, sebentar ini saya ini dulu ya. Saya hilangi dulu untuk untuk dashboardnya yang lain. Ini soalnya di sini buat home ya, home tapi room. Ini saya edit, kemudian delete dulu. Ini juga diedit, ini dulu delete. Karena sebelumnya ini sudah ada saya. Ini saya buat dari nol aja. Buat dari nol, ini delete. Ini juga saya delete. Oke, kita membuat namanya home, layout home, kemudian tambahkan group yaitu room. Tabnya home. Oke, ini auto collapse juga nggak apa-apa biar nanti bisa perbesar bisa perkecil. Update. Nah, oke. Kemudian sekarang kita baru bisa chartnya ini. Chartnya berarti ini yang home room ya. Home room. Kemudian untuk labelnya dikasih label suhu ruangan. Suhu ruangan. Suhu ruangan. Ini bentuknya minimal kasih 50. Kemudian 50 udah biasanya sih 30 32 ya, tapi nggak apa-apa 50. Kemudian legendnya non, intervalnya linear. Namanya ini oke. Room time. Room time, oke. Jika sudah done. Oke. Nah, kira-kira seperti ini untuk. Nah, selanjutnya oke, ini kode ini nanti silakan dipaste di ini ya. Silakan paste di Nah, paste di sini. Di sini kemudian upload di node MCU-nya. SSID, password, MQTT-nya juga harus disesuaikan. Kalau untuk passwordnya ada, untuk portnya ada di server mana ini? Reconnect server. Nah, ini MQTT server. Kemudian nah, ini ya. Ini sesuaikan ya kalau misalkan menggunakan port yang lain. Oke, silakan diupload. Kemudian kita kalau kita lihat ya. Ini kalau kita lihat. Nah, ini sudah ada suhunya. Dia akan tampil suhunya seperti itu. Kemudian yang di yang di sini juga kita ini deploy. Oke, ini sudah terhubung. Nah, kemudian untuk melihatnya berarti ada di ini. Oke. tab/UI. Harusnya sih tampil sih. Oke ya, kira-kira seperti ini. Nah, oke, gampang ya. Ini kita sudah bisa membuat sebuah dashboard. Suhunya kok 52. Oh, sorry. Ini kenapa ini ngaco seperti ini? Flow yang sebelumnya ini harus di disable.
Flow-nya ini harus disable biar dia tidak publish. Ini nah, ini di nah, oke, dan kemudian oke ini enggak ya. Kalau ini harusnya tetap jalan. Ini kita deploy kalau lihat di debug, oke harusnya tetap normal. Nah, 20 ini yang dari node MCU. Nah, 28 dia ini ya apa? Tetap ini saya tutup berpengaruh enggak? Enggak tetap berpengaruh. Ini saya di dalam ruang ber AC 28 suhunya. Dia tetap segitu terus. Oke, mungkin di tempat lain di rekan-rekan juga beda. Nah, jadi harusnya sih sekarang sudah agak bagus ya. Nah, seperti ini dia konstan. Kalau yang ini tadi karena ada publisher yang lain juga. Ya, itu untuk praktikum yang kedua. Nanti silakan dicoba menggunakan properti-propertinya yang ada di chart sini. Yang ada di sini nanti silakan dicoba-coba biar lebih menarik. Misalkan saya menggunakan yang ini ya, kubik. Kubik dan kemudian saya lihat dashboard. Temanya misalkan mau diubah yang lain ya silakan. Ini saya deploy. Kita lihat perubahannya. Enggak ini ya, enggak terlalu ngefek ya. Nih 29 kadang ya. Ya, itu kira-kira seperti itu untuk apa gimana menghubungkan ini, menghubungkan apa namanya? Smart device atau node MCU ke dalam sebuah node RAID. Mudah sekali ya, enggak terlalu susah. Nah, kemudian ini adalah tugasnya ya. Tugasnya yaitu membuat sebuah hampir mirip dengan website ya. Ada beberapa halaman. Di sini ada 3 halaman. Ada 3 halaman. Ada ada untuk yang kontrol, monitoring dan cahaya. Jadi nanti membuat sebuah website sederhana. Nanti digunakan untuk mengontrol LED, kemudian monitoring kelembapan dan suhu, dan chartnya itu nanti bisa ini ya, bisa diganti yang lain. Dan ada tambahan sensor LDR. Ini jangan khawatir, ini mudah kok untuk membuatnya. Kemudian ada tab institusi juga. Nah, jadi ini tugasnya ya, tugasnya membuat halaman seperti mana tugasnya. Oke, halaman seperti ini. Ada tab home, ada tab kontak. Oke, tab home-nya isinya ada grup kontrol, monitoring, cahaya. Kontrol itu untuk menyalakan LED RGB. Artinya kalau switch-nya itu di on kan nanti LED-nya juga harus nyala yang ada di node MCU. Kemudian yang monitoring yang tengah itu untuk yang suhu ruangan sama kelembaban. Jadi nanti ada 2 grafik. Pakai chart yang jelas. Nah, sedangkan yang yang ketiga yang cahaya ini menggunakan LDR. Menggunakan LDR nanti apa? Visualisasinya menggunakan gauge. Jadi seperti speedometer jalan. Kemudian yang tab kedua atau tab kontak ini silakan diisi dengan kelas, name, dan nama. Oke, kira-kira nanti hasilnya seperti yang ada di job sheet gitu. Oke. Ya, oke, mungkin sementara itu untuk apa video pelengkapnya. Semoga bisa mempermudah proses praktikum rekan-rekan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.